Match kelima kita presented by Tekno Game On untuk Miramar. Sambil tadi kan udah kasih nama ya, ada yang komen-komen, udah komen. Ada yang bilang Jamal itu Abu Jamal. Ada yang bilang Agus. Agus boleh. Cocok. Agus boleh. Sanskui nama untanya. Enggak terlalu mas, terlalu mas. Ronaldo katanya. Boleh, masuk. Boleh Ronaldo. Messi. Ronaldo soalnya di Arab. Oh jadi Messi got, Ronaldo unta. Waduh. Bisa-bisa ya tiba-tiba Ronaldo. Unta apa bahasa Inggrisnya? Camel. Camel. Gimana sih? Ronaldo Camel. Apalagi coba, gue penasaran. Aneh banget. Apalagi nih Agus doang sih yang gue sempet lihat. Agus banyak. Agus sih versatile sih. Iya, boleh masuk Agus sih. sih versatile. Bagus sih, Agus Unta ya. Agus Unta. Agus Unta, kayak ritmanya tuh ada gitu. A-U-U-A. Agus Unta. Nah emang kalau Agus tuh memang harus ada belakangnya. Agus apa gitu. Harus Emang ada apa aja tuh? title-nya. Yang udah ada? Agus Junior. Oh. Seperti halnya Zeus juga melakukan tembakan dengan Scar L dia. Hanya Iron Sight saja belum memiliki sebuah scope tapi tetap bisa memberikan hit cukup dalam menuju ke pemain Bigatron, bahkan diambil elimnya oleh Cellcom DJ Lion bukan oleh si Zeus. Dan ini kayaknya bakal terwujud sih. Ini gameplay yang open untuk semuanya. Ini dia yang gue tunggu-tunggu dari tadi ya. Karena baik lagi kita sudah melihat game sebelumnya cukup oke. Meskipun akhirnya masuk ke pojok-pojokan perairan juga. Tapi kali ini benar-benar di center. Cukup enak untuk semua tim, cukup fair untuk semua tim. Sehingga kita bakal akhirnya menyaksikan sebuah game yang menurut gue semua tim bisa memainkan playstyle mereka dengan maksimal. Ya karena kalau misalkan tadi kan di Rangel kan dia 3 pulau kan. Jadi begitu dia mantul ke satu sisi, udah pasti udah kayak yang tadi jadinya. Siapa yang dapat tengah, siapa yang bisa manfaatin akan lebih baik. Tapi ini harusnya menjadi hal yang menarik karena zona menuju ke arah bagian kiri. Crater Fields bisa dimainkan kembali seperti biasa ya. Gunung di sekitaran dari El Pozo biasanya bakal diisi-isi. Gunung Cicak. Ya, gunung-gunung Cicak itu. Dan wah ada kejar-kejaran coy. Ya, tangkap lagi. Oh my god, Potato ketangkep. Poin Dunker kehilangan satu pemain. Tapi di bagian belakang ada Rezak. Rezak sudah memegang satu AKM tapi tidak ada armor. Rezak tidak ada armor. Apa yang akan dilakukan oleh Rezak? Harusnya Rezak tarik mundur sih, jangan terlalu memaksakan keadaan. Dan balik lagi mereka ke water treatment. Iya, tampaknya dari tim RRQ hari ini sangat sering ya diambil tempat lootingnya. Tadi diambil tim Secret, sekarang diambil oleh Void. Tapi gue nggak ngerti kenapa Void sampai ngambil tempatnya RRQ. Karena kan baik lagi, WT itu tempat yang ikonik dengan tim RRQ dari zaman dulu. Ya, dari zaman dulu RRQ pernah sama Siren. Tapi season ini emang berapa kali RRQ terlihat ngambil tempat lain untuk looting kan? Iya. Di pojok-pojok Puerto apa Impala ya mereka pernah ngambil berapa kali. Akhirnya mungkin dari Void kira karena flight PT jauh, mereka ngambil WT aman. Secondary mungkin ya. drop zone kayaknya ya jatuhnya iya, ya. tapi malah jadi bertemu tadi. Jadi kehilangan seorang Potato di awal-awal. Karena memang kalau kita lihat dari postingannya Level Up, WT-nya nggak ditulis sih siapa sih? RRQ-nya Puerto. Itu Void. Puerto harusnya mereka. Iya. Tadi Puerto kan kosong loh. flight PT dapat tadi kan? Dapat nggak sih flight PT? Dapat kanan flight pad. Dapat Puerto kan? Iya, harusnya Puerto diisi orang, tapi Puertonya nggak diambil, malah diambil sama RRQ dan juga Void. Iya, harusnya RRQ ke Puerto, mereka malah pilih balik ke WT kan buat game kali ini. Mungkin dengan pas terbang lihat zona pop-up mungkin ya. Mikirnya kita sekarang WT udah. Tapi emang kalau ngomongin RRQ di WT, udah dari minggu kedua mereka coba-coba ke sana. Nggak selalu, tapi beberapa kali mereka selang-selingan. Ya, selang-seling ngambil WT dan nampaknya itu dalam persiapan menuju ke di Grand Final kali ini. Dan kalau dilihat dari RRQ memang perbedaannya mereka sekarang adalah cepat mereka untuk gerak menuju ke berbagai titik. Lagi-lagi ini adalah gameplay Genfos yang sangat terciri sekali dimainkan oleh pemain-pemain RRQ. Tapi memang dengan adanya WT tadi udah diambil sama Void, mereka langsung geser sih. Mereka dengan lumayan cerdik langsung ke arah El Pozo dan sekitarannya. Dan tadi Alterigo udah ada pergantian pemain. Alpha main sekarang. Rocky-nya diistirahatkan terlebih dahulu. Mungkin karena Miramar. Karena granat tadi. Mungkin karena Miramar, karena granat tadi juga, ya kan? Jadi memang seperti itu. Dan kemarin juga sempat kan kita menjadi bertanya-tanya nih, kenapa Rosemary nggak dimainin di match terakhir, yang akhirnya mereka chicken. Iya. Gue sempat nanya sih ke coachnya. Katanya sih memang karena waktu itu lagi under aja, jadi memang nggak ada alasan tertentu. Memang pemain tersebut dirasa lagi under. Murni performance. Iya, jadi di substitute dan
ternyata substitute-nya itu bisa menyamakan frekuensi. Jadi 4 pemain ini punya frekuensi yang sama. Karena sejujurnya gue ngeliat Rosemary juga tuh sebenarnya dia pemain jago gitu. Cuman nggak ada pemain atau orang yang bisa nyimbangin frekuensinya dia. Kalau dulu mungkin kita bisa bilang kayak Potato deh, second layernya dia. Ya kan? Kalau dia maju ada yang di belakang, cover. Tempelin. Tempelin. Ya ada masanya juga Okta sempat kayak gitu. Ya Okta juga Nah. tempelin kan. Sekarang kan nggak kelihatan tuh kayak gitu-gitu. Ya itu yang memang cukup hilang dari pola permainan Alter Ego dengan backup-backupan yang cepat. Karena ini yang sebenarnya kan sempat kita bahas tadi waktu di E-Ranger Alter Ego kenok 2 orang, tapi mereka langsung dapetin 2 pemain dari tim Osja kalau nggak salah tadi ya, yang di rumah kayu tadi tuh sempat mereka dapetin. Nah itu yang sebenarnya harus diulang terus-terusan oleh Alter Ego di saat mereka sudah knockdown, cepat backupnya terjadi. Namun hanya sesekali saja mereka mendapatkan hal tersebut, ya itu yang jadi PR sejauh ini untuk pemain-pemain dari tim Alter Ego. Dan kalau kita berbicara Rosemary, siapapun tim yang ada Rosemary-nya sudah pasti dia punya satu spot untuk jadi line up utama akan selalu. Karena kita melihat performa yang dijanjikan oleh Rosemary seperti apa, dan dia sudah approve dari pergerakan, dari data, semuanya bermain dengan baik dari Rosemary, sehingga ya tidak ada alasan untuk tidak memainkan dia sebenarnya kayak gitu. Ya, jadi memang ya balik lagi murni dari underperform. Jadi itulah pentingnya substitute ya. Itulah. Itulah pentingnya substitute. Sebenarnya nggak cuma malah salah perform ya. Kadang force major juga bahaya sih. Kayak Gue nggak tahu ya. Habit pemain Indo. Setiap gue nonton PMSL final ada yang sakit. Nah sayangnya Rosemary gak sakit season ini. Oh jadi harus sakit. Oh sayangnya. Waduh. Oh sayangnya. Gak begitu. Karena kalau dia sakit 2 kali juara. Oke. Kena buff ya kalau sakit ya. Tapi itu yang sering gue lihat, habit-habitnya. Ya bagus lah, mungkin sekarang udah lebih memperhatikan jam tidur, pola makan, segala macam. Tapi sambil melihat dari Team Entertainment dan juga Team Secret bertegur sapa di kandang kuda. 3 granat sudah dimasak oleh Team Secret. Gue sejauh ini belum melihat ada backup yang dekat dengan Team Entertainment. Backupnya jauh-jauhan aja. Di bagian high ground belakang, di bagian high ground depan juga. Tapi Bright kali ini yang diutus untuk menjadi bait. Dia harus berputar-putar, ngulur waktu. Dia harus mancing Team Secret supaya keluar dari kandang kuda. Dan Bright memilih untuk naik menuju ke area atap. Kandang kuda tersebut berada di area ujung. Masih belum ketahuan di mana posisi pasti dirinya. Di backup dari arah yang terlalu jauh. Bahkan hanya bermodalkan RDS saja. Kali 3 kali ini digunakan. Break, mencari informasi demi informasi di manakah sebenarnya posisi pasti dari para pemain-pemain Tem, dan Bright sudah hanya tinggal menjadi kotak berasap hijau, ditinggalkan oleh rekan-rekannya, berputar jauh, dan fight pun selesai dengan hanya 1 elim didapatkan oleh Break. Ya, langsung gencatan senjata disengage dilakukan. Oh bukan Break, ternyata Terang yang mendapatkannya. Dua-duanya Di end doang tadi. Iya, kombinasi lah. Pokoknya mereka yang ngunci-ngunci si Bright ya. Dan Team Entertainment dia langsung tarik mundur, disengage mereka lakukan juga. Memang posisi dari ketiga tim atau kedua tim ini ada dekat dengan La Bendita. Sekitaran dari La Bendita ada Boom Esports dan zona bergeser menuju ke arah Monte Nuevo dan sekitarannya. Monte masih kosong, masih possible banget buat diambil. Strangers kalau mau masuk ngambil ke sana bisa. Flash pun sama karena mereka masuk dari arah jam 6. Poin Dangki, mereka late rotation dari La Cobreria. Berarti dari water treatment mereka geser ke La Cobreria, baru nanti masuk dari arah jam 12. Dan arah jam 12 itu sebetulnya sudah ada RRQ yang berjaga. Yang agak padat nih sebenarnya bisa kita ceritakan itu area Power Grid San Martin dan sekitarannya. Arah timur berarti ya, sisi timur dari circle sementara waktu ini. Arah jam 1-nya ya. Tapi baik lagi gitu, kita melihat sekarang dari zonanya, kan ini keluar dari kota-kota yang besar banget. Sisa banyak banget ya rumah-rumah kecil, ada juga gudang-gudang. Kota yang masih masuk ya palingan fullnya itu dari Monte Nuevo doang. Yang pasti juga orang nggak terlalu mau pengen karena itu di bagian pojok kiri bawah zona. Sehingga kita bakal melihat mungkin beberapa tim akan coba rebut-rebutan compound ataupun rebutan-rebutan ya natural obstacle kayak gunung ataupun dari gunung-gundukan. Zona-zona seperti ini gue suka. Kenapa? Karena ini ngebuka banyak banget potensi untuk fight di zona-zona 3 dan juga 4. Nggak seperti zona-zona yang tertutup di kota-kota besar yang kita harus mungkin nunggu zona 5 atau 6 untuk fight dan bener aja. Baru gue omongin udah rebutan nih, gudang-gudang terbuka direbutin. Bigetron yang menjadi salah satu penantang di gudang tersebut. Bigetron dan Monte Nuevo adalah 2 nama yang tidak asing karena Bigetron sempat mengambil titik tersebut setelah Satarles menuju ke Bigetron. Monte Nuevo sebelumnya diisi oleh Satarles bersama dengan Genesis Dogma di PMPL era sebelum adanya PMSL. Namun kali ini Bigetron sudah meninggalkan Monte Nuevo, mereka tidak ada di sana. Power Grid justru yang menjadi pilihan
untuk pemain-pemain dari Bigetron. Ada satu hit yang terlalu sakit dirasakan oleh Nuzi. Namun di arah yang lainnya Yuhai dengan hanya menyisakan 100 peluru melakukan tembakan demi tembakan, hilang satu kendaraan, namun justru meledaknya kendaraan tersebut menjadi keuntungan tersendiri untuk pemain Selcom DJ Alliance karena bisa dijadikan sebuah forting. Yap. Dan Jimmy akan bersembunyi di balik forting tersebut diselimuti oleh beberapa smoke. Lumayan untuk bisa memperpanjang nyawa dari seorang Jimmy dan pastinya akan diupayakan oleh seorang Olio untuk menjemput seorang Jimmy. Posisi mereka cukup terbuka saat ini, Vampire yang mengunci mereka. Tapi Vampire juga di sekitaran mereka sudah ada The Xavier, sudah ada Sam9 juga. Monte Nuevo masih kosong sebetulnya. RRQ yang ngambil area komplek atas dari Monte Nuevo, sangat dekat sekali dengan Void, sangat dekat juga dengan E-Arena. Sejauh ini kayaknya bakal ada pertemuan. Void Donkey sudah mulai ada kontak mata, Nerpeko mendapatkan seorang Vexi dan Zeta pun sudah mulai ketahuan posisinya bersembunyi di belakang batu. Tapi masalahnya dari Genfos juga sudah mulai memasak granat. Kembali, granat dilemparkan, arahnya tepat namun jaraknya belum terlalu rapat. Yang membuat Void masih bisa menghindari granat tersebut. Genfos kehilangan kesempatannya untuk bisa meledakkan satu pemain dari Void. Namun Genfos tidak kehabisan arah, tidak kehabisan akal maksud saya. Dia berputar sedikit untuk mencari angle belakang, tetap belum didapatkan angle tersebut. Dan terus berupaya memburu di manakah pemain Void berada di arah belakang. Justru backline yang harusnya diisi dengan baik oleh Nerpeko membuat dia tumbang duluan. Yang akhirnya RRQ kehilangan momen-momen berharga dan kembali momen RRQ patah kali ini karena tidak hanya Nerpeko lapar, juga menjadi korban dan Genfos. Entah bagaimana caranya RRQ yang awalnya 4 orang tiba-tiba 1 pemain tersisa dan ini sangat RRQ sekali. RRQ banget ya, ngar-ngar-Q banget. Ngar-ngar Q banget. Terlalu RRQ mas. Terlalu RRQ mas caranya mas. udah kayaknya nggak boleh dipuji-puji ya. Emang ini RRQ ini sekali dipuji nih jadi aneh banget. Tersisa 1 pemain Hazel, lagi-lagi Hazel menjadi last man standing. Tapi yang bakal kita fokuskan adalah Void Donkey yang akan bertemu dengan Alter Ego Ares. Alter Ego datang di saat yang tepat menjadi third party, menusuk dari bagian belakang juga. Dan saat ini dari Okta dan kawan-kawan masih terus menggempur pemain-pemain dari Void Donkey. Satu kelihatan di depan sana, headshot sudah terjadi. Rosemary itu dia tembakan dengan red dot side-nya. Begitu menyakitkan, langsung membuat 1 pemain Void Donkey yaitu Zeta down. Berarti Void hanya menyisakan Reizak seorang diri. Dan ini momennya nge-Void lagi yang berkali-kali udah terjadi. Survive sampai ke mid game, hilang. Sisa Sisa 1, satu, tusuk tengah. tusuk Nih, tengah. lihat nih, Reizak nih bau-baunya mau Berarti tadi ketemu lagi. double moment tuh. RRQ moment, Void moment. Ya 2 kali yang sangat mencirikan 2 tim asal Indonesia tersebut. Dan kenapa sampai mencirikan? Karena berulang kali itu terjadi untuk keduanya. RRQ dari Utu tiba Ya, RRQ tiba-tiba. pulang gitu tiba-tiba kita nggak tahu kenapa gitu kan. Dan Void rotasi atau perang, tumbang 3, saya 1 ke tengah, tabrak, selamat. Patjon. Itu dia. Void moment. RRQ moment. RRQ. Hilang oleh Federales Reizak tadi. Karena memang sayangnya kendaraan dia terlalu mepet sehingga tidak ada tempat untuk dia pijaki di cekungan tersebut. Maksudnya baik untuk mengambil cekungan kalau sampai tadi bisa proning di cekungan itu Bisa nge-delay. kayaknya agak lama Iya. kayaknya. Karena itu cekungan harus di-push dulu. Dan kalau nge-push itu harusnya Reizak punya kesempatan untuk sebelum Kenokin. orangnya datang udah kenok duluan. Bahkan mau lempar granat pun harus keluar rumah. Ya. Nggak mungkin bisa dari rumah nyampe ke sono gitu granatnya kan. Jadi paling enggak Tapi nggak dari sesuai BTR plan. juga kayak males nge-clear. Dari si Rezak juga bisa menggunakan BTR sebagai tameng Ya. gitu. Tapi ya apa boleh buat. Mobilnya tadi tuh nyangkutnya tuh malah ngehalangin Iya, di itu bannya. dia. Garing. Gak sesuai harapan. Teorinya udah bagus, Bener-bener. rencananya udah bagus. Ekspektasi tinggi, teori bagus, tepat, eksekusinya kurang. Ya mau bagaimana lagi? Udah terjadi berkali-kali. Nggak tahu, RRQ moment, Void moment. mainnya tuh kayak nggak tenang tau gak? Apa gara-gara berpenonton ya? Harusnya sih untuk kelas mereka tidak terlalu berpengaruh, apalagi pemain RRQ, pemain Void dua-duanya Berpengalaman berpengalaman banget. semua. Dan waktu main di Indo pun mereka waktu itu di offline mainnya Ya. juga bagus gitu. Oke-oke aja, nggak terlalu berpengaruh harusnya itu untuk kedua tim ini. Hmm. Kecuali kalau timnya model-model 69, mungkin yang misalkan 69 lolos. Karena mereka baru pertama kali di PMSL pemain-pemainnya. Oh. Jadi untuk merasakan kayak gini kan main di luar negeri official pertama untuk 69. Karena sebelumnya Iya. mereka selalu mainnya di Indonesia doang. Kak Gendra enggak tuh?
karena main Kagendra isinya pemain-pemain yang Acul Ican udah sempet di Malaysia waktu itu. Azami, Oh iya. Azami juga. Azami. Oh iya ya. Azami enggak, Azami baru ini. Azami di Voin dulu. Oh iya ya, Voin ya, pernah ya. Kimain, Benar, Voin. Paling ya Casper atau Lele Boy kalau Casper. misalkan mau ngomongin si penonton berpengaruh atau Iya. enggak. Tapi ya harusnya 1-2 orang bisa dikendalikan oleh yang lainnya lah. Kecuali kalau 69 itu kan semuanya full kayak cuma Hulk doang yang sempet nyisipin si PMSL gitu. Hulk pernah ya? Pernah di Morph. Morph. Iya kan, pernah kan? Iya. Iya. Season sebelumnya 2024. Ya berarti makanya itu nggak heran gitu kalau 69 nggak lolos. Percobaan pertama nggak apa-apa. Iya. Karena mereka sudah Belajar. masuk Super Weekend aja itu udah Oh. udah bagus banget itu Iya 69. benar. Mereka bisa sampai Super Weekend loh. Iya. Karena dibandingkan beberapa tim lain bisa langsung nyicipin Super Weekend itu oke. Karena tim-tim bahkan kayak modelan Todak sampai Super Weekend aja mereka masih sangat empot-empotan sekali walaupun udah langganan PMSL karena mereka kan partnership kan berulang kali PMSL tapi kayak susah banget untuk sampai Super Weekend. Nah 69 di percobaan pertama langsung bisa nyicipin itu oke banget. Iya. Oke banget kok. Ya masih ada kesempatan summer dan juga fall ya, apalagi Mika. Mika, banyak banget dia dapet. Takutnya Mika. Lagi-lagi granat yang membuat tim Flash tidak bisa bergerak secara leluasa. Kesempatan berikutnya dicoba Kembang lagi. api. Kembang api, ini gokil banget sih. Tadi gua ngeliat di bagian elimination feed 1, 2 pemain, 3 pemain bahkan menjadi target sasaran dari seorang Mika. Belum di end memang, tapi setidaknya itu adalah informasi yang berharga sejauh ini. Mika, apa yang akan Bria lakukan? Masih ngecoba lagi. Coba lagi. Pakai molotov saat ini. Oke, kalau nggak bisa menggunakan granat, ganti lontaran. Molotov yang digunakan oleh Mika sayangnya pecah di area tebing-tebing saja dan membuat justru tidak mengenai sasarannya yaitu pemain-pemain Flash dan cekungan yang tadi kita bahas harusnya diambil oleh Rezak. Kali ini diisi oleh pemain-pemain Flash di tempat yang berbeda. Alter Ego satu pemain mereka Hunt for You jadi bulan-bulanan warga karena ditabrak oleh 3 pemain Strangers dan masih ada backup di belakang. Akhirnya Strangers berhasil tumbangkan. King Okta melaksanakan tugasnya dengan begitu luar biasa. Kagendra juga datang di sana. Strangers pulang. Kagendra mendapatkan keuntungan besar dan Kagendra harusnya bisa ditembak namun angle-nya dilepas oleh Okta. Yes, Strangers terjepit oleh Alter Ego Ares dan juga Kagendra membuat mereka dengan sangat cepat out from the game. Sementara dari Sam9 masih terus-menerus ngunci pemain-pemain dari tim Flash dari bagian kejauhan. Dan itu dia masih bisa Ngeri didapatkan angle-nya terbuka sekali. Tim Flash pun hilang dan Bigetron terus memberikan ancaman teror kepada siapapun yang terlihat di depan sana. Bigetron sudah mengumpulkan 3 eliminations dan 3-3-nya dari Federales. Sebuah elimination yang berharga untuk tetap menjaga jarak agar Bigetron tetap berada di klasemen atas. Jangan sampai tergelincir, zona tidak terlalu jauh. Harusnya bergerak menuju ke Bigetron dan mereka berada di center circle. Ada harapan ya untuk Bigetron di game kali ini. Dan dari Alter Ego serta Kagendra serta Boom. Sebenarnya mereka masuk dari angle yang sama atau arah jam yang sama yaitu arah jam 12. Dan juga kita melihat ke arah Power Grid dan sekitarannya. Team Secret dekat sekali dengan Selcom DJ Alliance. Dekat juga sebenarnya dengan Osja Thailand. Tapi kita balik lagi menuju ke arah utara dari Alter Ego. Ares, tembakan dari King Okta menuju ke arah pemain-pemain dari Kagendra. Belum bisa mendapatkan 1 down, tapi ada counter-counter yang sudah mulai dilakukan. Granat dilemparkan oleh Rosemary. Tidak mengenai siapapun, hanya luka-luka saja yang dialami oleh Casper. Namun lebih dalam, Okta dilukai granat yang dilemparkan pemain Kagendra. Rosemary mundur sedikit. Lihat di ujung sana ada pemain Tem. Wow, luar biasa apa yang dilakukan oleh Rosemary tadi. Mengetahui di area ujung cepat sekali respon yang ditujukan oleh Rosemary. Namun sayangnya memang terlalu jauh sehingga hanya beberapa damage saja yang diberikan Rosemary menuju ke Tem dan tidak ada tembakan balasan dari Tem menuju ke Alter Ego. Dan sejauh ini mereka ngejaga jarak satu sama lain, tapi Boom tidak mau. Boom langsung mendekat menuju ke arah pemain-pemain dari Kagendra. Acul sudah dibuat bertekuk lutut dan Ichan pun akan berupaya untuk ngedefensif tempat dari mereka. Tapi penyebaran dari Boom begitu menakutkan. Boom ada di mana-mana, kiri kanan depan belakang. Kagendra dipretelin satu persatu, sayap-sayap mereka patah. Dan ternyata Alter Ego Ares pun join the fight juga dari bagian kejauhan. Sudah mulai mengganggu kembali keberadaan dari Boom. Okta memasak granat, tapi ada balasan granat juga menuju ke arah Okta dan kawan-kawan. Setelah Strangers, Kagendra menjadi korban dari cekungan ini dan kembali lagi ada penantang selanjutnya bernama Boom Esport. Alter Ego yang memang sudah ada di sana sedari tadi tidak terlalu masuk ke dalam peperangan yang membuat Alter Ego memberikan cicilan damage namun tidak banyak yang bisa diambil oleh mereka, bahkan elimination juga tidak masuk
menuju ke pemain-pemain Alter Ego. Dari tadi mereka hanya memantau saja, mencari bagian sedikit dari kue yang tersedia. Membuka sebuah tembakan bisa dilakukan oleh Alter Ego. Namun boom, menjaga jarak tersebut. Alpha ada di ujung. Diincarkan mungkin oleh Yami. Tidak boleh terlalu offset Yami. Bisa ditembak dengan mudah oleh angle yang dimiliki oleh Alpha. Dan masih saling menjaga jarak tersebut. Kayak nggak mau ada yang mendekat satu sama lain. Ya. Baik itu Alter Ego Ares ataupun Boom. Hanya berharap dengan beberapa angle-angle yang terbuka. Dan zona dari stage 5 masuk ke stage 6 hanya butuh waktu 40 detik. Jadi probability-nya dari Boom dan juga Alter Ego ya udah nge-hold aja satu sama lain. Yap, kedua tim ini sebenarnya akan benefit kalau mereka bisa nge-clear lawannya. Karena keduanya sementara menguasai bagian utara selain dengan Osja. Kalau mereka bisa tumbangkan antara Alter Ego tumbangkan Boom dan juga Boom menumbangkan Alter Ego, itu area mereka kosong total, gundu-gundukan semua punya mereka sampai dengan ke arah BTR. Makanya keduanya dari tadi meskipun punya chance untuk bubar, mereka nggak mau bubar, masih saling nge-lock, masih menunggu zona ke-6 akan pop up ke arah mana. Karena fight ini sebenarnya penting banget, bisa menentukan nasib mereka sampai menuju ke arah late game. Dan sekarang bahkan mereka sampai berani menginvestasi berbagai utility lagi. Meskipun fightnya dari tadi nggak kelar-kelar. Ya, ini adalah jenis fight yang harus dimenangkan, bukan fight yang harus ditinggalkan. Dan keduanya merasa worth it untuk bisa terus berupaya memenangkan fight tersebut di tempat yang berbeda. Kita melihat bagaimana Osja TH berhadapan dengan tim Secret, dan tim Secret yang mendapatkan banyak keuntungan demi keuntungan. Ternyata bukan Osja, Cellcom DJ Lion nampaknya yang sedang dihadapi oleh tim Secret. Dan betul saja Cellcom DJ Lion juga diganggu oleh Sam9 yang ada di area atas. Dari tadi Sam9 memang sudah berada di bukit tersebut. Ya, siapapun yang dekat dengan bukit tersebut akan berhadapan dengan pemain Sam9. Tadi tim Flash, sekarang mungkin akan gantian lagi dengan tim berikutnya. Tapi Bigetron mendapatkan zona. Poros zona ada di rumah dari Bigetron. Dan Bigetron masih dengan 3 pemain. Tadi yang satu keculik, gue nggak lihat pas kapan. Ini mirip dengan apa yang dialami oleh RRQ tadi. Tadi Iya. RRQ kayak gini, nah sekarang gantian Bigetron. Kalau tadi kita, tengah-tengah zona. ya tengah-tengah zona. Kalau tadi RRQ gagal untuk manfaatkannya, harusnya ini Iya. dipelajari oleh Bigetron. Jangan sampai justru mengalami hal serupa, Iya. walaupun mapnya berbeda. Tapi kasian Iya. banget, Jelly nanya nggak ada jawab, lalu mau bahas yang lain. Apa tadi? Oh, nggak apa-apa. Gue tadi nggak udah apa-apa. pengen ngomong itu, apa tadi nanya? Lupa tadi apa ya? Gue juga gak Jadi terlalu gini, perhatiin. Apa tadi, kuy. Koco? Apa? BTR kan set 3, satunya kan keculik. Oh, keculiknya kapan? Keculiknya gimana ya tadi ya? Oh, ya, Ya. nggak apa-apa. Nah, keculiknya gak tau, gue juga gak ngeliat lagi. Gak apa-apa, mungkin teman-teman yang lebih ingat karena tadi memang banyak momen ya. Kita balik ke arah Alter Ego Ares dan juga Boom karena memang sedari tadi kita melihat mereka ngotot-ngototan, kenceng-kencengan ego di arah jam 12. Belum pecah juga fightnya sampai sekarang karena zona sudah mulai mengecil tadi poros menuju ke arah Bigetron. Mereka disengage, mereka nyebar, mereka ngedownload informasi. Tapi posisi Boom ini sebenarnya berbahaya karena kanan mereka juga masih ada Osja juga nih. Makanya fight tadi harusnya kelar sebelum zona pindah. Karena sekarang mereka terlalu dekat dengan tim-tim lain. Zona kan itu udah mepet banget. Ujung ke ujung zona itu bahkan bisa saling ngeliat gitu kan. Iya. Itu yang membuat akhirnya sekarang fight antara Alter Ego dan juga Boom lebih berisiko lagi. Apalagi ada Osja juga di belakang mereka. Dan juga ada BTR tengah-tengah zona. Ada juga tim-tim lainnya di pinggir-pinggir. Membuat fight mereka sekarang nggak bisa dikelarkan one on one. Pasti akan ada yang mengganggu. Dan sembari kita ngobrol dari tadi ya. Sembari kita melihat gameplay. Ternyata DX kembali nih. Goyang gameplaynya. Satu pemain terakhir yang tersisa itu Lamborghini yang masih bertahan di game kali ini. Ya, dan mereka nahan di bagian luar seperti biasa. DX kalau sudah agak ngetil pasti mainnya outer. Tapi ini dia dari Boom dan juga Alter Ego Ares. Pemain dari Boom satu sudah hilang, satu sudah knockdown. Dan Alter Ego melihat kembali ada satu angle terbuka sekali. Ponbit nggak bisa kemana-mana. Jepitan maut King Octa dan juga Rosemary membuat Boom out from the game. Ini duo yang ditunggu-tunggu dari Alter Ego. Duo Octa Rosemary yang padu. Memang duo ini selalu ada, tapi kadang-kadang padunya. Dan sekarang sedang berjalan beriringan. Octa bersama dengan Rosemary menghasilkan 7 elimination, masih bisa bertambah. Eliminasi untuk Alter Ego walaupun mereka sedang berada di area yang tidak aman, berada di blue zone. Akhirnya bisa masuk menuju ke dalam safe zone kali ini dengan kemenangan menghadapi Boom. Dan ini adalah apa yang sudah dibahas oleh Flow Wolfie tadi. Siapa yang memenangkan area utara, mereka cukup nyaman untuk menguasai area seperempat yang ada di utara. Dan kita bergeser sedikit juga menuju ke arah bagian gunung. Karena mepet terus nih dari tadi Sam9, Team Secret, Sam9, Team Secret. Jadi sambil zonanya gerak, mereka tuh juga geser dikit. Cuman bedanya adalah ada teren-terennya. Ini yang bikin kenapa TS dapat cover juga. Tapi di bagian utara dari mereka sudah ada Osja. Jadi siap sedia pastinya untuk kalau misalkan ada tembak-tembakan datang. Seperti datangnya tembakan dari Alter Ego Ares menuju ke arah pemain Osja. Itu dia Rosemary yang sedari tadi sudah melihat dari bagian kejauhan juga. Akhirnya dimakan juga satu pemain Osja. Osja akan menghadapi Rosemary yang memberikan sebuah lemparan. Satu molotov dilemparkan
Belum ada hasil dari Molotov tersebut di tempat yang berbeda. Yuhai sedang menghadapi tim Secret maksud saya. Dari tadi fightnya sudah pecah namun cukup lama. Fight ini mencari pemenang. Tim Secret semakin tersudut. Pojok dia dan Chopper diberikan tembakan oleh Alpha dan Alpha kembali berjuang. Namun apa daya ternyata Zedul Elmo kembali menunjukkan tajinya. Ini adalah pemain yang sempat berulang kali menjadi saingan Federales di PMCL. Dan dengan tembakan tersebut membuat Alter Ego sangat-sangat pincang. Hanya menyisakan satu yang terakhir dan The Xavier sudah pulang. Lamborghini sudah tertangkap basah. Karena memang di bagian luar itu Vampire. Ini lagi-lagi cuy, ini udah kayak match terakhir waktu mereka main di PMSL Fall. Main luar-luar, ketemunya sama Vampire, dimakannya sama Vampire balik. Tapi Rosemary menjadi last man standing saat ini adalah momen yang agak sedikit jarang kita lihat untuk di PMSL Spring. Karena keseringannya adalah Rosemary yang keculik duluan. Dan Rosemary harus berpindah tempat. Rosemary harus memperpanjang billing waktu permainan dari Alter Ego. Ares dilihat bagaimana dari Sam9 dan juga tim Secret yang saat ini berdekatan sekali. Viren kembali. Z yang dia gunakan melakukan tembakan Viren. Kembali mendapatkan satu lagi harusnya. Betul saja Trang. Headshot menuju ke seorang Trang. Yuhai bersama dengan Viren menjadi dua yang memang berbahaya. 9 elimination dikumpulkan oleh Sam9. Sam9 sudah cukup mengamuk kali ini menjadi satpam zona yang sangat-sangat kuat, sangat kokoh, sulit sekali untuk bisa ditaklukkan. Dan melihat bagaimana Rosemary last man standing, Rosemary menangkan satu set pull down. Rosemary yang terakhir sangat disayangkan, malah Gewi yang bisa memperpanjang billing waktu bermain dari Osja. Hampir Rosemary melakukan clutch tapi Rosemary lebih memilih knock end dibandingkan melakukan tembakan ke arah kanan dan memang knock endnya didapatkan dan Rosemary pulang menuju ke lobby. Kita melanjutkan dengan Vampire late game lagi, Sam9 late game lagi, OCTH menyisakan satu yang terakhir. Namun Bigetron akhirnya late game. Akhirnya mereka punya compound, mereka punya kuasa. Tapi agak sedikit khawatir gue melihat positioning dari Vampire yang dimana mereka sudah diam-diam menghantui keberadaan dari Bigetron. Dan Bigetron pun mereka nggak nge-split ke gudang dan juga rumah panjang. Mereka semuanya stacking. Cuma 2 titik doang tuh mereka. Yes, mereka stacking di rumah panjang tersebut saja. Jadi memang andai kata kalau ada satu yang knockdown itu akan easy peasy untuk di revive segera. Resetnya lebih cepat. Dua tembakan dilakukan oleh Nuzi dengan jarak yang cukup jauh. AUG kali ini yang dia pilih. Kali 4 terpasang dengan kokoh di AUG-nya. Bali lagi dengan senjata yang sama, dengan angle yang sama, dan target yang juga sama. Namun hasilnya pun tidak jauh berbeda. Belum ada knockdown yang didapatkan oleh Nuzi. Kita bergeser menuju Trexy. Sam9 yang menginginkan winner chicken dinner yang kedua di hari ini. Agar kembali lebih tinggi lagi. Terlalu terbuka tapi Trexy gagal. Free shoot tadi menuju ke Gewi. Sayangnya tidak headshot. Kalau headshot itu selesai. Ya. Dan gamenya juga cepet, dia refleks langsung nge-front. Tapi ternyata tiba-tiba datang Harimau Sam9 menerkam pemain terakhir dari Osja. Dan dengan demikian, hanya 3 tim terakhir yang tersisa. Sam9, Bigetron, dan juga Vampire. Sam9 masih ada satu PR yang harus dia lakukan. Dia harus nge-revive satu kawannya yakni Mika dan Vampire. Lihat bagaimana mereka akan nge-screening gudang terlebih dahulu. Mereka mau memastikan gudangnya bersih terlebih dahulu. Dan mereka mungkin akan menyusup ke area gudangnya. Tapi better di posisi yang sebenarnya nggak terlalu diuntungkan. Di belakang mereka high ground ada Sam9, di depan mereka gudang ada VPE. Di mana VPE bentar lagi harus nge-push ke arah depan. Nah mungkin mereka nge-push ke arah Sam9, mau nggak mau nge-push ke arah BTR. Wall smoke, hajar. Dan sekarang gimana pun BTR mau nggak mau harus bermain defensif untuk melakukan clearing agar tidak direbut kompon mereka. Karena center di mereka tuh kurang lebih. Jadi semua bakal ke arah mereka. Inilah dia momen yang ditunggu-tunggu. Federalis mendapatkan satu pemain. Mika sudah ditumbangkan. Revive sedang diupayakan. Cepat revive yang terjadi di sana. Apakah mampu? Tepat waktu revive-nya. Nah Viren membackup dari area yang cukup jauh. Namun Viren didorong oleh Blue Zone. Harus maju kembali. Pemain satu ini. Ini adalah stage yang ke-9. Viren melakukan tembakan. Terlalu terbuka Viren. Di tracking dan selesai. Tony K mendapatkan Viren. Tidak ada smoke sama sekali untuk Sam9. Tidak ada obstacle sama sekali untuk Viren. Itu yang membuat dia akhirnya tidak mau jadi tumbal dari Sam9 tersebut. Yuhai dengan mobilnya sudah mulai mendekat menuju ke bagian dalam. Dan itu dia pretelan satu persatu. Sam9 tidak bertahan lebih lama lagi. Mika last man standing berada di belakang. Vehicle meledak. Vehicle-nya menjadi explosion. Dan ini dia the last dance 3-on-3 situation antara Bigetron versus Vampire. Federales mengambil angle yang sedang dikejar oleh granat. Untungnya hanya ledakan yang membuat luka ringan saja.
Ada ledakan selanjutnya, knockdown didapatkan on Zentuman di sana. 3 melawan 2 kali ini keadaannya. Tony K kembali melemparkan sebuah granat, namun nampaknya ada miss di sana granatnya. Hampir mengenai diri sendiri. Tony K kelihatan, tembakan dilakukan. Menggunakan UMP Federales. Berhasilkah dia, mampukah dia? Belum kali ini. Belum, UMP habis. Wah, Molotov terlebih dahulu untuk membatasi pergerakan dari pemain-pemain Vampire. Vampire dengan 2 pemainnya masih terus berusaha mendapatkan 1 knockdown. Oh, disamakan 2 melawan 2. Tidak ada utility sama sekali untuk kedua tim ini. Mau tidak mau semuanya tentang peluru dan close combat. Dan berhasil didapatkan 1 saat Tarlas dengan shotgun gaming badinya. Dan Tony K begitu low di belakang sebuah tembok. Perlu healing tapi dibakar. Itu dia Tony K keluar di depan sana dan selesai sudah. Winner chicken dinner untuk Bigetron. Bigetron win. Akhirnya Indonesia mendapatkan sebuah winner chicken dinner dan datang dari Bigetron.